Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang pertemuan OJK dengan Bapak Presiden Joko Widodo. Pertemuan ini membahas tentang industri jasa keuangan, mulai dari pinjol, asuransi, bank, leasing dan lain-lain ya. Nah, kita lihat dulu postingannya. Ini ya, di sini judulnya Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan, sektor jasa keuangan yang kuat dan stabil untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jakarta 20 Februari hari ini ya, jam 10 sampai dengan selesai, nggak tahu sudah selesai atau belum ya. Dan live di Otoritas Jasa Keuangan TV ya, di YouTube-nya gitu. Mari kita lihat dulu ya di YouTube-nya. Nah, ini dia live-nya ya. Ini apakah bisa kita itu? Juga OJK akan terus juga melakukan berbagai upaya, tentu saja termasuk juga melakukan pemblokiran rekening dan lain sebagainya terkait dengan kejahatan-kejahatan ekonomi, dan tentu saja kita juga akan melakukan penindakan tegas ya terhadap siapapun yang terlibat dengan kejahatan ekonomi juga kalau terjadi fraud dan lain sebagainya, itu kita juga akan melakukan langkah-langkah yang lebih tegas. Nah, tadi yang dibicarakan adalah pemblokiran rekening bagi kejahatan di dunia keuangan ya, lalu penindakan kepada yang melakukan kejahatan di dunia keuangan juga gitu ya. Kalau kita lihat ini ada 2 jam ya, silahkan kalau Anda mau lihat 2 jam ya, tinggal ke channel YouTube-nya Otoritas Jasa Keuangan dan pilih yang live gitu ya. Anda ke sini klik ya, pilih live dan yang paling terbaru ini gitu ya. Ini 2 jam. Saya sudah meyakini pasti industri keuangan atau terutama pinjol ini akan makin ketat, akan makin baik lagi ya. Tadi bisa kita dengar kejahatan ya. Kejahatan itu bukan hanya fraud saja, bukan hanya pemalsuan saja, tapi yang namanya sebar data, penagihan, lalu penagihan yang tidak sesuai etika, sesuai peraturan, yaitu kejahatan juga gitu, dan itu harus ditindak ya. Firasat saya sih ya sudah dibahas ya di live konversi OJK ini, pasti dibahas sih gitu kan. Nah, sekarang tuliskan harapan Anda kepada Bapak Jokowi dan OJK tentang pinjol-pinjol yang ada di Indonesia. Di kolom komentar ini, silakan komentar ya, apa harapan Anda atas adanya pinjol di Indonesia ini. Berita terbaru yang heboh tentang pinjol itu adalah pinjol masuk kampus ya, bayar uang kampus pakai pinjol. Nah, hal tersebut sampai didemo oleh mahasiswanya. Mahasiswanya menolak untuk tersedianya layanan pinjol di kampus mereka. Ya, karena pinjol itu terkenalnya kan tidak ada sisi baiknya gitu kan. Semua orang harus menghindari pinjol. Ya. Nah, sekarang saya ingin membahas tentang penagihan dari pinjol ya. Penagihan dari pinjol itu dari dulu sampai sekarang seperti nggak ada obatnya gitu ya, dan makin hari kayaknya makin parah. Berita terbaru yang viral dari sisi penagihan pinjol itu ada yang mengakhiri hidupnya atau bunuh diri karena pinjol. Nasabah ini dikirimkan GoFood, GrabFood oleh DC pinjol sehari 3 kali ya, dan nasabahnya ini ya udah nggak kuat gitu kan karena malu gitu. Nah, di sini pun ada nih ya contoh praktek penagihan yang kurang baik. Ini mari kita baca dulu di sini ya. Nah, sebelumnya saya akan memberitahu dasar hukum yang berlaku. Dasar hukumnya adalah layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang diatur sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 7 POJK 01/2016 tahun 2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Nomor 1, Pasal 378 KUHP, penipuan tidak mengaku pinjaman atau pemalsuan data. Nah, ini nulisnya aja salah. Pasar ya, seperti pasar hewan, ya, pasar ikan gitu ya. Dan yang kedua juga sama, pasar. Mana ada pasar? Jadi mereka itu nggak mau bertanggung jawab atas apa yang telah mereka lakukan. Jadi diplesetin gitu, pasar gitu kan. Terus ininya ditambah-tambahin, tidak mengakui pinjaman pemalsuan data gitu ya. Lalu tidak mau membayarkan, selalu menghindar, blokir. Mana ada hal seperti itu sampai masuk pasal ya. Makanya dirubah pasar di sininya biar mereka tidak berurusan dengan hukum ketika nanti nasabah ini misalkan melaporkan hal tersebut ke polisian atau ke pengadilan gitu ya. Lalu di sininya juga tidak ada keterangan dari pinjol mananya gitu ya. Di sini nggak ada gitu kan, nggak ada, hanya sebuah teroran saja. Oke. Orang yang baru galbay menganggap ini beneran. Nah, DC ini membawa dasar hukum dari perizinan usaha pinjol.
Ya, perizinan perusahaan pinjol, bukan dasar hukum pinjam meminjam. Oke, di sini dia bilang dasar hukumnya adalah layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi, yaitu pinjol. Ya, berarti DC ini ingin memberitahukan bahwa Anda itu telah hutang di pinjol. Ya siapa yang nggak tahu? Ya kan? Nah, maka dari itu DC ini hanya ingin menakut-nakuti Anda saja. DC ini menghina Anda. Menghinanya gimana? DC tahu Anda SDM rendah, dikasih pasal-pasal begini takut. Ya, takut. Waduh, ya kan ada pasal sekian. DC itu menghina Anda karena DC ini menganggap Anda adalah SDM rendah, orang miskin. Ya, makanya ditakut-takutin pakai pasal begini. Padahal kalau kita lihat ya, ini adalah pasal perizinan mendirikan suatu perusahaan pinjol. Ya, karena di sini dasar hukum layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi, bukan dasar hukumnya hutang piutang. Nah, dasar hukum yang dipakai untuk nasabah yang gagal bayar atau wan prestasi itu pasal 19 ayat 2 yang berbunyi tidak seorang pun atas ketidakmampuannya membayar hutang itu bisa dipidana penjara. Nggak bisa dipenjara. Nah, intinya gitu, pasal 19 ayat 2. Nah, kalau ini adalah pasal di mana OJK menyatakan seseorang atau sebuah perusahaan boleh membuka usaha pinjaman online. Oke, jelas ya. Jadi, jangan mau dihina-hina, jangan mau dibodoh-bodohi. Hanya karena di sini ada pasal-pasal gitu kan, Andanya langsung, wih, ya ketar-ketir, langsung jual semuanya karena di sini ada pasal 7 POJK. Padahal ya ini pasal izin pinjol yang ada di Indonesia. Gitu. Ya, ininya juga pasar lagi ya, seperti pasar burung gitu, pasar hewan gitu. Oke. Nah, selanjutnya di sini penagihannya nomor antrian gitu. Nomor antrian ke rumah 29 dari 35 nasabah hari uos gitu kan gitu kan. Ya, mari kita normalisasi kehadiran DC lapangan. Arti normalisasi itu kita menganggap biasa saja kalau ada DC lapangan itu. Ya, kalau kita menganggap luar biasa ya kehadiran DC lapangan itu, pinjol makin subur. Nah, pinjol makin subur karena DC lapangan ini sangat spesial sekali, selalu ditakuti oleh nasabah. Ya, nah itu pinjol makin subur. Salah satu cara untuk membangkrutkan pinjol adalah menormalisasi kehadiran DC lapangan atau merasa biasa saja ketika ada DC lapangan, tidak takut. Ya, bagaimana bang caranya biar nggak takut, gitu kan? Kebanyakan orang takut didatangi DC lapangan. Nah, Anda yang pertama wajib tahu dulu pinjol mana saja yang ada DC lapangannya. Apakah Anda itu galbay di pinjol yang ada DC lapangannya atau tidak. Nah, setelah Anda tahu bahwa pinjolnya Anda itu ada DC lapangannya, maka Anda wajib menyiapkan mental lalu skrip. Skrip seperti main sinetron, ya, itu boleh seperti itu ya, agar Anda itu tidak kalah dengan DC tersebut. Oke? Misalkan Anda sedang nganggur dan lain-lain gitu kan, coba lihat sendiri gitu kan, saya lagi nganggur nih mas. Kalau nggak lagi nganggur, saya ada di kantor, lagi kerja ya kan. Sekarang saya ada di sini, lagi tidak bekerja, gimana mau bayar gitu kan. Lalu Anda ngayal lagi, ya apa kalau nggak bisa bayar kenapa pinjam gitu. Nah, Anda kontra lagi, apa nih. Nah, itu namanya skrip gitu ya. Kita wajib ya menggunakan skrip tersebut. Oke. Nah, tapi kalau saya lebih prefer tidak menemui DC lapangan tersebut. Oke, karena tidak melanggar hukum dan itu yang paling efektif. Ya, jika kita menemui DC lapangan itu merasa kita masih bisa diusahakan. Ya, tapi kalau DC lapangan itu tidak pernah ketemu kita, susah sekali ketemu kita, maka DC itu akan menyerah. Ya, selama 3 kali, 4 kali DC itu berusaha ketemu dengan Anda tapi tidak berhasil, DC saya jamin akan menyerah. Ya. Jadi di tahun 2024 ini marilah kita normalisasi kehadiran DC lapangan. Oke. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.